Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidani ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Mari kita memasuki pembelajaran yang pertama. Ayo semuanya bersiap ya. Bukunya dibuka di halaman 45. Pada bagian ayo mengamati, kita akan mempelajari gambar denah sekolah ya. Kemudian nanti kita akan membaca teks cerita dan menjawab pertanyaan berdasarkan denah ini dan berdasarkan ceritanya ya. Nah, sekarang kita perhatikan denah berikut ini. Di sini ada SDN Nusantara 1 ya, yang berada di Jalan Nusantara. Kemudian di sebelah baratnya ada sawah. Kemudian di sebelah timurnya juga ada sawah. Di depan SDN Nusantara 1 ada rumah warga. Kemudian di sampingnya ada toko, kemudian ada puskesmas. Dan di sebelah sini ada fotokopi dan balai kelurahan. Nah, denah ini harus dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Di sini ada teks yang berjudul Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Yuk kita baca sama-sama. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempat dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Bacalah teks dengan suara dan intonasi yang jelas. Tadi kita sudah membaca bersama-sama ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Jawablah dengan denah dan teks bacaan tersebut. Untung kita tadi sudah membaca bersama dan mengamati denahnya ya. Sekarang bagian kita lihat soal nomor 1. SDN Nusantara 01 terletak di jalan. Nah, SDN Nusantara 01 berada di Jalan Nusantara nomor 10 ya. Kemudian nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah. Kemudian nomor 3, di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Kemudian nomor 4, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi. Kemudian nomor 6, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah 5 km. Nomor 7, siswa berangkat ke sekolah dengan diantar orang tua, ada yang berjalan kaki, dan ada yang naik kendaraan umum. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Nomor 8, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Nah, di antara fotokopi dan puskesmas itu ada toko dan rumah warga. Nomor 9, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Di sana ada toko, rumah warga, dan fotokopi. Yang terakhir nomor 10, sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Di sebelah kanan puskesmas itu ada toko dan rumah warga ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat secara berkelompok. Kemudian nanti gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Nah, nanti menggambar denahnya di sebelah sini ya. Peta sekolahku.
Nah, di sini adalah denah sekolah Abi ya. Abi bersekolah di SDN 2 Karangmangu. Nah, sekarang silahkan gambar ini kalian ganti ya dengan sekolahnya masing-masing. Kemudian nanti ceritakan di depan kelas ya, supaya teman-temannya tahu dan Bapak Ibu gurunya juga tahu. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tuliskan letak sekolahmu. Nomor 1, nama sekolahku adalah. Nah, sekolah Abi yaitu di SD Negeri 2 Karangmangu. Kemudian nomor 2, alamat sekolahku adalah Jalan Desa Karangmangu. Kemudian nomor 3, di sebelah kanan sekolahku terdapat rumah warga. Kemudian nomor 4, di sebelah kiri sekolahku terdapat rumah warga. Kemudian nomor 5 di sini, di depan sekolahku terdapat rumah warga dan balai desa. Sekarang kita lanjutkan ya. Di sini sudah ada teks yang berjudul uang saku. Nah, pada bagian ini kita akan belajar menghitung nilai kelompok pecahan uang yang sama banyak atau nilainya setara ya. Yuk kita baca dulu teksnya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya ya. Kita lihat uang yang dibawa oleh Siti seperti ini gambarnya. Di sini ada pecahan uang Rp500 sebanyak 4 buah. Kemudian di sini Dayu membawa uang pecahan uang Rp200 sebanyak 5 keping ya. Kemudian yang Rp500-nya ada 2 keping. Kemudian uang pecahan Beni di sini ada Rp1.000 sebanyak 2 keping. Nah, sekarang ayo menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Kita lihat dulu ya di sini uang Siti. Rp500, 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 Rp500 ya. Kita jumlahkan dengan memberi tanda seperti ini. Kemudian kita kasih tanda penjumlahan seperti ini. Untuk menjumlahkannya kita jumlahkan dari sebelah kiri ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 di sini tulis. Kemudian kita jumlahkan 0 yang ini ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kita tulis di sini. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Kita tulis di sini 2, kemudian 0-nya di sini ya. Jadi jumlah uang Siti yaitu Rp2.000 atau sama dengan 4 dikali Rp500 sama dengan Rp2.000. Nah, sekarang kita lihat uang Dayu ya. Dayu membawa 2 keping 500-an. Jadi 2 kali 500 sama dengan 1.000. Kemudian Dayu membawa 5 keping uang Rp200. Jadi 5 dikali 200 sama dengan 1.000. Nah, 1.000 ditambah 1.000 itu sama dengan 2.000 ya. Kemudian uang Beni, 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Jadi, uang Siti, Dayu, dan Beni bernilai sama, yaitu Rp2.000. Ditulisnya seperti ini ya. Rp 2.000,00. Dibacanya Rp2.000. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di sini ada 2 buah pecahan uang Rp100. Ditulis Rp200. Nilai uangnya seperti ini ya, ditulisnya Rp 200,00. Kemudian di sini ada 500-an dan ada 100. Jadi kalau dijumlahkan jadi 600. Ditulis Rp600 atau Rp 600,00 ya. Kemudian di sini ada uang Rp100 2 buah dan Rp200 1 buah. Kalau dijumlahkan menjadi Rp400.
Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nah, berarti Rp500 pasangannya ke sini ya. Karena di sini ada 200, 100, dan 200. Jadi kalau dijumlahkan ini jumlahnya 500. Kemudian yang ini ada 1000. Berarti kita tarik garis ke sini ya. Karena di sini ada uang 500, 200, 100, dan 200. Kalau dijumlahkan semuanya ini 1000 ya, sama dengan yang ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari gerak dasar menari ya. Kita baca teksnya. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, kita lihat ya, gerak dasar tarinya seperti ini. Nah, yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap, seperti ini ya gambarnya. Kemudian, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap, seperti ini gambarnya. Kemudian, gerakan berikutnya, gerak menekuk tangan ke samping, seperti ini ya. Kemudian, gerak menekuk tangan ke atas, seperti ini. Kemudian gambar berikutnya posisi kaki berjingkat. Kita perhatikan kakinya di sini berjingkat ya. Dan yang terakhir gerak mengangkat kaki seperti ini. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Gerak menekuk tangan ke depan. Nah, tangannya seperti ini ya, menekuk ke depan. Dua-duanya. Kemudian posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Kembali ke posisi semula seperti ini. Silahkan nanti dicoba ya, dipraktekkan di rumah, diiringi lagu Menanam Jagung. Semoga berhasil. Kita lanjutkan ke bagian ayo mencoba. Lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Sudah Abi tadi bersama Bapak Ibu guru di sekolah. Bagus sekali ya. Nah, nanti kegiatan kerjasama dengan orang tua. Gambarlah denah yang menunjukkan letak rumah dan sekolahmu. Kamu dapat meminta bantuan orang tuamu. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.